Hai, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik secara fisik dan juga mental. Hari ini adalah hari besar untuk aku, karena tepat 1 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk bercerita ke publik tentang pengalaman hidupku sebagai penyintas gangguan kesehatan mental. Butuh melalui proses yang cukup panjang dan menggelisahkan, karena menurutku menjadi seseorang dengan gangguan mental di Indonesia adalah suatu tantangan besar. Karena seakan-akan memiliki kondisi mental yang kurang baik saja belum cukup, kami masih harus dihakimi banyak orang. Dibilang terlalu sensitif, dibilang caper, baperan, dibilang aneh, dan segala hal lainnya yang sebenarnya hanya mencerminkan ketidakpahaman sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap hal yang masih seringkali dianggap tabu ini. Tanggal 19 Oktober tahun lalu, aku membuat sebuah seminar dan juga gerakan Let's End the Shame yang merupakan sebuah langkahku untuk turut berpartisipasi dalam membantu mematahkan stigma yang ada, di mana kami membahas pemahaman mendasar seputar kesehatan mental, karena menurutku yang paling sulit adalah kesadaran diri, diikuti dengan penerimaan diri. Setelah itu baru bisa perlahan menghilangkan rasa malu untuk mulai memelihara kesehatan mental. Memang gak mudah untuk membuat keputusan untuk ke psikolog atau psikiater. Karena menurutku manusia seringkali punya kecenderungan untuk jahat sama dirinya sendiri. Lebih sayang dan perhatian dengan orang lain, tapi ke diri sendiri kurang baik. Suka meremehkan masalah diri dalam hati dengan ngomong, udahlah, masalah sepele gini doang masa sedih. Kayak gini doang masa nangis, masa dipikirin terus. Tapi kalau ketika orang yang kamu cintai ada masalah atau tersakiti, kamu bisa menawarkan bantuan, masa ketika diri sendiri membutuhkan bantuan, kamu memilih untuk tutup mata? Aku rasa itu gak adil buat diri kamu. Jadi yuk, kita mulai belajar mencintai diri sendiri. Mulai dari berkenalan dengan diri sendiri, cari waktu untuk berdialog dengan diri, cari tahu apa sih yang bikin kamu senang, apa yang kamu gak suka, apa yang seringkali bikin kamu stres. Dicatat semua, jadi kamu bisa lebih memahami dirimu ketika perasaan-perasaan yang mengganggu datang. Kalian bisa cek highlights di Instagram aku untuk lihat apa aja menurut aku hal yang bisa kita lakukan untuk mulai menerapkan self-love dalam keseharian. Jangan malu untuk berubah dan berproses. Di tengah jalan pasti akan ada banyak yang meremehkan usaha kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cuma bukan berarti kamu harus patah semangat. Fokus dengan tujuan hidupmu. Gak usah dengerin apa kata orang selama kamu gak menyakiti siapapun dalam langkahmu. Seperti contohnya dari aku, setelah aku open up tentang kondisi kesehatan mental, ternyata banyak sekali yang berkomentar negatif. Bilang aku caper, udah gak laku lagi, makanya bikin sensasi, pura-pura gila. Di situ aku bukan sedih karena omongan mereka, tapi sedih karena kesehatan mental masih sangat disepelekan banyak masyarakat Indonesia. Masih banyak yang gak sadar bahwa yang mereka lakukan sifatnya bullying, yang tanpa mereka sadari, segala komentar negatif yang mereka sampaikan hanyalah proyeksi dari ketidaknyamanan mereka dengan dirinya sendiri. Itu lingkaran yang luar biasa mematikan menurutku. Dari kurangnya self-love, kemudian dengan mereka sadari atau mereka tanpa sadari jadi ada rasa benci terhadap diri sendiri, kemudian menjadi mudah iri terhadap orang lain, yang lama-kelamaan terbentuk menjadi rasa amarah, yang kemudian dilontarkanlah ke orang lain. Jadi menurut aku jangan sedih atau stres kalau kamu dibully. Karena orang yang membuli kamu bukan mendefinisikan kamu. Mereka hanya memproyeksikan masalah yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sering banget orang bilang ke aku waktu aku lagi berisi lah pada saat itu, gendut banget sih lo kayak sapi. Kenapa mereka bisa melontarkan kalimat tersebut? Karena kalau mereka yang ada di posisi aku, mereka gak bisa terima kenyataan tersebut. Karena apa? Karena mereka belum berdamai dengan kekurangan dirinya. Seseorang yang memiliki self-acceptance tidak akan pernah merendahkan orang lain. Seseorang dengan self-acceptance tidak akan pernah bilang ke seseorang, ih, pede banget sih lo bentuknya kayak gitu, pakai baju kayak gitu.
Because we know, no matter what we look like, we are worthy. We are equally beautiful in our own ways. So let's start from within. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Contohnya deh, kita para perempuan pasti sering banget bilang ke teman, cantik banget deh lo, atau you deserve better. Tapi kalau sama diri sendiri, aduh, gue tuh jelek banget. Aduh, hidung gue gede banget. Aduh, coba gue gini, coba gue gitu. Stop. Berhenti merendahkan diri sendiri. Mulailah memberikan afirmasi ke diri setiap harinya. I am enough. I am worthy. Afirmasi itu penting sekali dilakukan setiap harinya. Kalian akan kaget banget ketika sadar seberapa luar biasa kekuatan alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu menyerap semua kalimat yang kita ucapkan loh. Jadi hati-hati dalam berdialog dengan diri sendiri. Duh, gue tuh emang males. Gue tuh emang kayak gini udah gak bisa diubah lagi. Kalian, kita semua adalah hasil dari apa yang kita ucapkan dan yakini. Jadi mulailah berbaik hati kepada diri sendiri. Hargai pencapaian-pencapaian kecil di hidup ini. Karena memang gak setiap hari berlalu dengan pencapaian luar biasa. So don't be so hard on yourself. Jadi self-love adalah nomor 1 menurutku untuk memiliki jiwa yang tenang dalam menjalani kehidupan. Bergandengan tangan dengan self-acceptance. Karena dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas terhadap kehidupan. Memang gak mudah untuk mencapai titik tersebut. Dan ketika udah sampai pun bukan berarti kita gak akan belok-belok lagi habis itu nyasar. But it's okay not to be okay. It's okay to be lost every once in a while. Kamu gak sendirian. Kita semua punya struggle yang sulit untuk diajak berdamai. Again, it's okay not to be okay. Take a step back, cari waktu untuk menyendiri, untuk refleksi diri kembali. Apa sih tujuan hidup kita? Apa yang buat kita stres? Bisa dihindarikah? Kalau nggak bisa ya coba berdamai dengan hal tersebut. Memang tidak mudah, tapi tidak juga mustahil. Salah satu hal yang sangat membantu menurut aku adalah journaling. Jadi kita tahu apa sih yang terjadi di diri kita sendiri. Karena gak mungkin orang tiba-tiba nangis karena hal kecil. Pernah gak sih marah besar atau kesel sampai nangis karena hal konyol yang bikin kita sendiri pun bingung kenapa sampai kayak gini perkara hal kecil gitu. Itu adalah emotional build up. Bom berisi emosi yang terpendam. Nunggu waktu untuk meledak. Karena kita kurang terkoneksi dengan diri kita sendiri. Coba deh, mulai dari setiap malam sebelum tidur dicatat. Hari ini apa aja perasaan yang kamu rasakan? Apa penyebabnya? Gimana reaksi kamu? Apa tanggapan kamu mengenai hari itu? Jadikan itu rutinitas baru. Jadi kita lebih kenal dengan diri sendiri. Nanti seiring jalannya waktu, kita juga jadi lebih present dalam keseharian. Jadi lebih sadar, oh ini nih yang gue suka. Atau ini nih yang sering bikin gue bete, yang suka bikin gue stres. Jadi lebih bisa cari solusi dengan sadar dan membuat keputusan dengan kepala dingin. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, banyak orang yang bingung kenapa ya tiba-tiba stres banget. Karena mungkin banyak stresor atau hal-hal pemicu stres yang selama ini gak kelihatan karena dibalut dengan kesibukan dan berbagai macam aktivitas. Jadi begitu banyak waktu kosong, mulai bermunculan satu persatu. Semua hal yang selama ini menggelisahkan. Menakutkan memang terkadang untuk bertatap muka dengan masalah yang selama ini sengaja kita abaikan. Tapi kalau nggak diselesaikan, akan selamanya ada di situ. Menunggu kesempatan untuk keluar di saat kita lengah, di saat kita capek. Buat kita jadi frustrasi, atau yang lebih parah, depresi. So let it go. Forgive them. Forgive yourself.
Kita nggak bisa putar ulang waktu. Berdamailah. Hidup kita sekarang di sini, di saat ini. Sekarang adalah momen yang terpenting. So try practicing on being mindful. Apa sih itu mindfulness? Mindfulness adalah saat dimana kita memberikan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di hidup kita pada saat ini. Detik ini. Tidak memikirkan masa lalu, juga tidak meresahkan masa depan. Simply being here, right now, right at this moment. Seperti sekarang lagi ngeliat dan mendengar aku ngomong, lihat dan dengarkan aku ngomong. Tanpa mikirin, aduh abis ini gue harus ini, harus itu. Aduh kemarin harusnya pasti ngomong gini, gue malas itu. Melatih mindfulness termudah yang bisa kita coba menurut aku adalah ketika kita sedang makan. Jangan pikirkan apapun. Rasakan sensasi makanan yang kamu makan, perhatikan cara kamu mengunyah, syukuri bahwa kamu masih bisa merasakan makanan yang kamu makan. Karena seenak apapun makanan, kalau kita lagi sakit nggak akan ada rasanya. So take some time to appreciate that. Take all the time you need to be present and grateful for your life that is right here, right now. Bukan berarti kita jadi nggak mikirin hidup kita mau kemana ya, tapi kita manusia kan punya kecenderungan untuk overthinking. Seperti yang tadi aku udah bilang, cukup ketahui tujuan hidupmu, jalan ke arah itu. Kalau ternyata buntu ya berarti Tuhan punya rencana lain. Kalau ternyata gagal ya pasti ada hikmah yang bisa diambil. Karena pada akhirnya segala sesuatu pasti mendewasakan. Mudah sekali memang untuk ngomongnya. Cuma menurutku nggak ada hal yang lebih melelahkan dari meresahkan hal yang belum tentu terjadi. Karena kalau memang sudah takdirnya terjadi, mau kita jungkir balik akan tetap terjadi. So again, let it go. Take a deep breath. Semua akan baik-baik saja. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Aku berdoa untuk kalian semua.